Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat semuanya, jumpa lagi kita di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses kerja charger dan baterai pada sebuah laptop. Saat charger ditancapkan ke laptop, sumber listrik yang digunakan dari charger atau dari baterai, atau keduanya bekerja bersama-sama. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Marilah kita diskusikan bahasan ini bersama-sama. Kita tahu bahwa secara umum sebuah laptop bekerja menggunakan baterai utama yang bisa diisi ulang menggunakan sebuah charger. Dan ketika proses charging dilakukan, dalam arti charger dihubungkan ke laptop, laptop ini masih tetap bisa digunakan sebagaimana biasanya. Tentu saja ini bisa bekerja karena dukungan sebuah sistem kontrol yang telah diatur sedemikian rupa agar pengguna laptop tetap bisa memanfaatkan laptop untuk bekerja meskipun sedang ada proses pengisian ulang baterai. Secara umum ada dua sistem yang bisa menunjang hal ini, yaitu sistem separator dan sistem charging. Yang keduanya dikontrol oleh controller utama, yaitu sebuah IC yang dikenal dengan IC charger atau charge controller IC. Lalu bagaimana sistem kerjanya? Proses charging tentu saja secara umum dibantu oleh sebuah sistem PWM atau SMPS yang bekerja membentuk gelombang tegangan tertentu yang nilainya dan frekuensinya diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan baterai. PWM ini dikontrol oleh charge controller IC juga. Sumber tegangan untuk charging pasti diambil dari charger yang dimasukkan ke laptop. Dan pada saat proses charging ini berlangsung, posisi baterai adalah standby, tidak dibebani dan tidak terhubung ke jalur tegangan utama. Semua beban ditanggung oleh charger. Sistem ini dibantu oleh sebuah MOSFET yang bekerja sebagai saklar yang akan menghubungkan dan memutuskan arus dari baterai ke jalur tegangan utama. Sistem kerjanya masuk ke dalam sistem separator. Sistem ini bekerja untuk memisahkan antara sumber tegangan dari charger dan dari baterai, dan tetap dikontrol oleh charge controller IC. Jadi secara bersamaan sistem separator dan charging ini bekerja secara bersama. Dan ketika charger laptop dilepas, maka sumber listrik laptop langsung berpindah ke baterai. Dalam hal ini, MOSFET sebagai saklar baterai akan aktif dan menghubungkan tegangan dari baterai masuk ke jalur tegangan utama yang akan didistribusikan ke seluruh bagian di motherboard laptop. Lalu timbul pertanyaan, mengapa laptop tidak mati ketika ada proses perpindahan antara charger dan baterai? Di sini kita tunjukkan fungsi daripada kapasitor-kapasitor yang ada pada motherboard laptop. Kapasitor-kapasitor inilah yang menjadi penopang saat ada perpindahan sumber listrik dari charger ke baterai. Tentu saja proses perpindahan ini hanya terjadi sangat singkat sekali dan sangat cepat. Hanya sekian milidetik saja, sehingga kapasitor mampu menopangnya. Jika kita melihat komponen-komponen pada sistem ini, kita bisa melihat di sana terdapat beberapa komponen pembantu yang banyak sekali. Misalnya jika kita melihat pada sistem yang menggunakan charge controller IC dengan model BQ24737, atau pada body IC ini tertulis BQ737. Di sana terdapat MOSFET P-channel yaitu PQ8, MOSFET yang aktif jika tegangan pada pin gate-nya rendah atau dikenal dengan MOSFET active low. Maka pada saat charger dimasukkan, pada VIN ini muncul tegangan sesuai dengan charger, 19 volt misalnya. Maka di sini akan muncul 19 volt dan maka tegangan tinggi ini akan menyebabkan MOSFET tidak aktif. Dan tegangan dari baterai BAT plus tidak bisa terhubung ke jalur tegangan utama B plus. Dan pada saat ini B plus mendapatkan suplai tegangan dari charger melalui MOSFET ini PQ7, MOSFET P channel juga.
MOSFET ini tentu saja selalu aktif jika baterai laptop terpasang, karena gate-nya terhubung ke MOSFET ini, yang tegangan di gate-nya tergantung dari tegangan dari baterai, bat out. Kita telah ketahui bahwa ini adalah MOSFET N-channel. Ketika gate-nya mendapatkan tegangan 12 volt dari baterai, maka MOSFET ini akan aktif dan menyebabkan pin 2 dari resistor ini terhubung langsung ke ground. Maka kedua resistor ini akan bekerja sebagai pembagi tegangan yang akan menurunkan tegangan dari 19 volt menjadi sekitar 1,7 volt, yang tentu saja sudah cukup sekali untuk menjadikan MOSFET PQ7 ini aktif. Dalam hal ini, PQ30A ini bekerja juga sebagai komponen proteksi yang akan menjaga agar jangan sampai tegangan dari charger dan dari baterai berbenturan, yang akan menyebabkan gagalnya sistem separator bekerja dan tentu saja menyebabkan laptop bermasalah. Selain itu, di sini juga terdapat komponen proteksi lainnya, yaitu transistor PQ9. Sebuah transistor PNP yang akan aktif jika tegangan pada pin basisnya, pin 2 ini low atau rendah, atau bisa juga dianggap tegangan 0 volt. Ini juga terhubung dengan tegangan dari baterai melalui transistor PQ10, MOSFET PQ30B, dan PQ29A serta PQ27B. Kita lihat di sini ada bat out, tegangan dari baterai yang menunjukkan bahwa baterai sedang dipasang dan dalam kondisi normal. Jika bat out ini muncul tegangan 12 volt, maka MOSFET N-channel ini akan aktif dan menyebabkan gate dari MOSFET PQ29A ini mendapatkan tegangan 0 volt karena gate-nya terhubung langsung ke ground melalui PQ27B. Maka MOSFET N-channel PQ29A tidak akan aktif, sehingga MOSFET N-channel PQ30B tergantung dengan tegangan dari PACIN yang akan high jika charger dimasukkan, sehingga PQ30B akan aktif yang menyebabkan transistor NPN PQ10 mati karena pin basisnya 0 volt terhubung langsung ke ground melalui PQ30B. Nah, matinya MOSFET ini menyebabkan PQ9 transistor PNP ini tidak aktif karena pin basisnya mendapatkan tegangan 19 volt atau high dari resistor internal dari transistor ini, sehingga gate dari MOSFET PQ6 tetap mendapatkan tegangan dari hasil pembagian tegangan kedua resistor ini tadi, PR55 dan PR59. Maka PQ6 tetap aktif dan tegangan dari charger pun masuk ke jalur utama B+ melalui MOSFET PQ7 yang telah aktif juga. Baik sahabat semuanya, inilah gambaran sistem kerja, sistem separator, dan sistem charging pada sebuah laptop. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.